Kera habare. Habera. Nah, ini salah sudah. Kerea habare. Oh, ini memang dia terkontaminasi banyak dengan Timor. Jawabannya adalah Mapia. Kita coba kok. Saya coba dulu ya, supaya saya agak fasih sedikit. Kerea habare. Kerea habare. Dan Bapak Mama sekalian menjawab Mapia. Oke. Kerea habare. Saya agak pelan supaya kalau salah juga tolong dimaafkanlah. Kerea habare. Satu kali lebih semangat lagi. Iya. Kerea habare. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Tuhan yang menganugerahkan waktu kita bertemu. Di hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam tema jadikan Tuhan pembimbing utama dalam hidupmu. Kekasih Tuhan sekalian, saya percaya bahwa setiap kita tidak ada yang mau tersesat ketika dia melakukan perjalanan. Tidak ada. Mau di tempat yang baru, mau di gunung, mau di laut, dimanapun kita berada, tidak ada satu orang pun yang mau tersesat dalam perjalanannya. Karena itu ketika seseorang akan ada dalam sebuah perjalanan yang baru, biasanya dia butuh alat pendukung, alat pembantu, supaya dia tidak tersesat, dia bisa sampai tujuan dengan selamat. Kalau kita ingat dalam perjalanan waktu, satu alat yang paling terkenal yang bisa menolong seseorang selamat berlayar, selamat mendaki bukit atau gunung, selamat ada berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti kita tidak asing dengan benda yang namanya kompas. Kalau dulu memang itu bendanya dibawa kemana-mana. Ada jenis pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan kompas. Pelayaran di laut butuh kompas. Tapi di zaman now, di Android kita masing-masing sudah ada aplikasi kompas. Kita mau bergerak ke arah mana, aplikasi di Android kita akan menunjukkan arah utara, timur, barat, selatan, yang memungkinkan kita bisa selamat sampai tujuan. Atau alat bantu yang kedua adalah map atau peta. Peta. Kalau orang datang di satu pulau yang baru, dia butuh map atau peta. Kalau dulu zaman old itu bentuknya adalah kertas. Orang mesti pintar membaca map atau peta. Kalau salah membaca, dia bisa tersesat, dia bisa nyasar dalam perjalanan. Tapi lagi-lagi kekasih Tuhan sekalian, kita ada di zaman now. Untuk map pun sudah ada aplikasinya. Kita tidak akan takut kalau pertama kali ke Jakarta. Kita tidak akan takut kalau kita akan pergi ke satu tempat. Cukup ketik saja titik letaknya. Langsung maps yang ada lewat aplikasi menuntun kita sampai tujuan. Bahkan GPS juga bisa menolong kita. Ketika saya menyebutkan alat-alat ini, kekasih Tuhan sekalian, mau kompas, mau map, mau GPS, orang butuh semuanya. Kenapa? Orang butuh benda-benda ini karena orang takut tersesat dalam perjalanannya. Tersesat itu tidak mengenakan. Tersesat itu membingungkan. Tersesat itu bisa membuat kita menderita. Umat Israel keluar dari Mesir untuk dia ada dalam perjalanan mengantarkan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Siapa itu Musa? Musa itu pemimpin besar, pemimpin hebat orang Israel. Dia memimpin sekitar hampir 2 juta orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan ketika dia memimpin orang Israel, dia sadar kekasih Tuhan. Dia start dari Mesir, Tuhan sertai. Dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya Tuhan sertai.
tapi dia tidak jalan sendirian. Bangsa Israel tidak berjalan sendirian. Karena itu lewat pemimpin mereka Musa. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan sang jalan sama-sama dengan ketong sampai akan pindah kaki dari tempat ini. Ayat 15 adalah ayat yang paling terkenal. Jika engkau tidak pimpin kami Tuhan, kami tidak akan berangkat atau pindah tempat dari tempat ini. Ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kekasih Tuhan sekalian, sebagai pemimpin orang Israel, Musa menyadari bahwa dia adalah seorang pemimpin yang tidak sanggup melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Walaupun ada lebih kurang 2 juta orang yang dipimpinnya, tapi dia sadar tanpa bimbingan Tuhan dia tidak akan melangkah. Hari ini tidak terasa dalam persekutuan bersama-sama dengan keluarga besar, kerukunan atau ikatan keluarga Sengkanaung, kita ada dalam syukuran Tulude. Kita meninggalkan tahun 2021. Kita ada di tahun 2022. Sudah ada di hari yang ke-31. 31 halaman terbuka dari 365 halaman lembar perjalanan hidup kita yang masih akan ditempuh. Dan tepat hari ini, saya tanya kenapa harus di 31 Januari? Ternyata hari ini seluruh orang di Kabupaten Sangihe itu ada dalam perayaan hari ulang tahun kabupaten tercinta. Ya, perjalanan panjangnya itu dia berdiri sekitar tahun 2000-an sebagai kabupaten, tetapi dalam perjalanan sejarah ternyata Sangir sudah berusia 597 tahun. Luar biasa. Perjalanan panjang. Dengan ada banyak orang yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang ada di NTT Kota Kupang saat ini. Ketika kita bersyukur bersama, hari ini kita disadarkan bahwa tidak mudah melangkah di hari esok. Jangankan besok, menit berikut saja kalau kita berhasil melewatinya, itu anugerah Tuhan. Amin. Apalagi sampai 1 tahun lewat, 365 hari lewat. Dan sudah dilewati juga 31 hari di tahun anugerah. Ada banyak rintangan. Saya mengajak kita berefleksi dari catatan kitab Keluaran pasal 33 ayat 13 sampai 15. Kalau kita ada di tempat ini, kekasih Tuhan sekalian, miliki waktu mengenal Tuhan sepanjang hidup kita. Orang yang bersyukur, orang yang akan menyiapkan waktunya untuk mengenal Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan seperti pujian yang tadi dinaikkan. Kalau orang rasa Tuhan pun baik, kalau orang rasa Tuhan pun pimpinan, dia tidak akan cuek dan tidak peduli, tapi dia akan ada, duduk, bersyukur, mengenal Tuhan lebih lagi. Ayat yang ke-15 yang tadi terbaca, ayat yang ke-13, aku mengenal engkau. Artinya dalam perjalanan hidup saya dan kekasih Tuhan, kita butuh dekat dengan Tuhan. Kita butuh dekat dengan Tuhan. Hanya karena anugerah Allah lah, saya berpikir tentang kebesaran Tuhan, seperti Tuhan mengenal kita. Seperti saat ini, sebenarnya kita duduk di sini, kita sementara mengenal perbuatan ajaib Tuhan. Di hari ini, zaman berlalu dengan segala macam kesibukan karena aktivitas. Silahkan kita punya aktivitas dari bangun tidur sampai tidur malam, dari Senin sampai Minggu, dari Januari. Siapkan waktu kita untuk mengenal Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan yang terus ada sepanjang hidup kita. Ungkapan singkat yang biasa terkenal, Jalunatu. Jangan lupa nama Tuhan. Jangan sekali-kali mengabaikan waktu beribadah. Karena itu yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Kadang beta heran. Beta sebagai pendeta, saya lihat ada jemaat Batu Karang, ada jemaat Batu Karang, segala aktif.
bersyukur, miliki waktu dekat dengan Tuhan seperti Musa. Refleksi kedua yang mau saya sampaikan, jangan takut melangkah di hari esok. Jangan takut, percaya karena Tuhan sanggup menyertai kita. Jangan takut. Ketidakmampuan Musa, Kabupaten Sangihe, Somahe Kai Kehage, maju terus pantang mundur. Kalau kemudian kita tarik dalam bahasa setiap hari, bahkan bahasa iman, semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin kuat mohon pimpinan Tuhan. Amin. Amin. Itu Somahe Kai Kehage. Somahe, ya ini saya sebut, ini memang ya mohon dimaklumi. Somahe Kai Kehage, mirip bahasa India ya, walaupun Sangir Talaut itu berasal dari Filipina. Somahe Kai Kehage, makin besar tantangan yang akan dialami, makin kuat andalkan Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, hari ini ada di bulan pertama akan berakhir. Jangan takut bawa dan taruh di sini. Letakkan itu dalam pimpinan firman Tuhan, pandu jadi kompas utama yang terus menuntun kita agar tidak tersesat di tahun 2022. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, refleksi yang terakhir. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita ada di tahun yang baru, berubah waktu demi waktu ke arah yang lebih baik. Bicara soal perubahan waktu, bicara soal perubahan diri, perubahan karakter. Makin ganti kalender, makin tua. Makin ganti kalender, usia kita makin pendek. Makin beralih tahun, waktu kita untuk makin mendekat kepada Tuhan makin singkat. Dan karenanya kita dipanggil untuk berubah ke arah yang lebih baik.